Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kim Taehyun memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Kentamion setelah menyelamatkan semua player Cina yang sebelumnya dibantai habis oleh Kentamion dalam usaha mengatasi Dungeon Break. Sementara Taehyun menghadapi Kentamion, para player Cina memanfaatkan kesempatan itu untuk mengevakuasi semua player yang telah terluka. Akan tetapi, Yoshikawa yang nampak cemas dengan Kim Taehyun memutuskan untuk menunggu di sana meskipun dirinya terluka. Dia lebih memilih menunggu untuk mengetahui hasil dari pertarungan Kim Taehyun. Walaupun mereka tidak dapat melihat pertarungannya karena terhalang oleh dinding es dan sebuah penghalang domain. Di dalam domain tersebut, Taehyun tidak henti bergerak dan melancarkan setiap serangan yang mengenai telak pada Kentamion. Namun secepat apapun dia melancarkan serangannya, tingkat pemulihan Kentamion sangatlah cepat, sehingga serangannya tidak cukup untuk menyakiti makhluk itu. Tentunya hal itu membuat dia cukup kesal, karena luka yang sangat dalam sekalipun dapat sembuh dengan sangat cepat. Dia juga tidak paham apakah Kentamion bisa mendeteksi mode stealth-nya. Karena semakin lama pertarungan berlangsung, serangan Kentamion semakin tepat sasaran. Di saat memikirkan hal itu, Kentamion sontak mendaratkan serangan dengan tombak tajamnya. Untungnya Taehyun terlebih dahulu menghindar, hingga serangan itu tidak dapat mengenainya. Setelah menghindari serangan Kentamion, dia menggunakan skill kedua dari kemampuan King Valor. Nampak Kentamion sempat tertegun melihat sosok dari kemampuan tersebut. Dengan menggunakan otoritas dari kemampuan King Valor, dia langsung menekan Kentamion supaya berlutut di hadapannya. Lalu dia langsung menghujamkan pedang besar dari kemampuan King Valor tepat pada Kentamion. Namun serangan kuatnya masih mampu ditahan dengan begitu mudah. Aku akui, sebagai mangsa kau lumayan juga. Tetapi serangan seperti ini tidak akan cukup untuk melukaiku, ucap Kentamion seolah meremehkan serangan Taehyun. Tetapi belum sempat Kentamion menyelesaikan perkataannya, dia sontak terkejut begitu melihat kemampuan predasi yang membentuk layaknya makhluk buas tengah siap untuk memangsanya. Mari kita lihat apa kau bisa menahan ini, ucap Taehyun sembari tersenyum dan langsung mengarahkan predasinya. Tidak hanya terkejut, bahkan Kentamion nampak sangat ketakutan begitu melihat sosok makhluk dengan gigi tajam tengah siap untuk melahapnya hidup-hidup. Dan seketika, predasi Taehyun langsung menghujam kepada dirinya, hingga membuat dia sontak berteriak sekencang mungkin, seakan dia tidak dapat menahan ataupun menghindar. Di saat yang sama, Taehyun sempat berpikir, jika pertarungannya berlangsung lama, maka dirinya juga akan sangat dirugikan dalam pertarungan ini. Jadi tidak ada pilihan lain, dirinya harus mengerahkan semua mana yang ia miliki ke dalam predasi untuk mengakhiri pertarungan ini. Tepat di saat Taehyun ingin mengakhiri pertarungannya, kesadaran dia tiba-tiba berpindah ke dalam dunia pikirannya. Harus berapa kali ku katakan kepadamu jika kekuatan itu bukanlah milikmu, ucap sosok doppelganger yang sedang duduk di atas singgasananya. Sedangkan Taehyun nampak sangat terkejut begitu melihat dirinya telah berpindah ke sana. Dia tidak mengetahui apakah tempat itu adalah dunia pikirannya, ataukah dunia yang sengaja diciptakan oleh doppelganger untuk menemui dirinya. Atau mungkin hanya mimpi yang lain, tetapi dia merasa tempat itu seperti nyata. Dan dirinya juga tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi ketika sedang menghadapi musuh. Lantaran penasaran mengapa sosok doppelganger mendadak muncul di hadapannya, Taehyun lantas menanyakan apa yang diinginkannya. Sontak doppelganger tertawa dan mengatakan bahwa dirinya ingin Taehyun mencapai seseorang. Sontak Taehyun terdiam, memikirkan siapa yang dimaksud oleh doppelganger. Lalu doppelganger berkata kembali bahwa dirinya tidak membutuhkan sampah yang dimabuk oleh kekuatan miliknya. Dirinya hanya membutuhkan seseorang yang bisa mengukir jalan mereka sendiri, dan inilah ujian yang akan dirinya berikan. Sontak Taehyun membantah perkataan doppelganger, seakan dia begitu muak dengan tindakan doppelganger yang seenaknya. Namun secara tidak terduga, sebuah retakan tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, akibat kekuatan misterius yang telah diaktifkan oleh doppelganger. Bahkan dia juga sontak terkejut begitu mengetahui kekuatan predasi mendadak digagalkan, sehingga dia tidak dapat menggunakannya.
Dan yang lebih membuatnya terkejut, ketika melihat semua skillnya digagalkan oleh doppelganger. Sehingga tidak ada satupun skill yang dapat dia gunakan. Setelah semua kemampuannya disegel, kesadaran Kim Tae-hyun langsung dikembalikan ke tempat di mana dia sedang bertarung. Dan nampak di hadapannya, Gentamion yang sebelumnya terkena predasi, tengah siap melakukan sebuah serangan. Melihat sebuah serangan tengah berada tepat di depannya, membuat Tae-hyun nampak sangat ketakutan, karena dirinya tidak memiliki satupun skill yang dapat digunakan dalam keadaan itu. Dan alhasil, serangan Gentamion mengenai telak kepada dirinya, hingga membuat bagian tangan dan kaki Tae-hyun terpisah dari tubuhnya, bersamaan dengan hancurnya senjata Gentamion akibat kuatnya serangan yang diberikan. Keadaan itu juga disaksikan langsung oleh Lim Ayong yang masih mempertahankan tembok es pada sekeliling mereka. Sehingga hal itu membuat dia nampak panik saat melihat Tae-hyun terkena serangan dari Gentamion. Ketika Tae-hyun tengah dihempaskan oleh serangan Gentamion, dia sempat bertanya-tanya di dalam benaknya, lantaran dia masih tidak percaya dengan yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka doppelganger akan muncul dan tiba-tiba menyegel semua kekuatannya. Bahkan doppelganger mengatakan bahwa kekuatan yang selama ini dia gunakan bukanlah kekuatan miliknya sendiri, sehingga doppelganger menyegel semua kemampuannya. Memang sejak awal dirinya sudah mengetahui jika kekuatan itu bukanlah miliknya sendiri. Dirinya cuma seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki kemampuan dan bukan seorang terbangkitkan. Ia hanya kebetulan terpilih oleh entitas yang disebut dengan sebutan King. Tetapi langsung mengambil semua kekuatan itu sekaligus. Padahal dirinya sedang bertarung menghadapi musuh yang cukup kuat, yang bahkan mampu membuat player Cina kewalahan. Hal itu jelas tindakan yang sangat kejam, pikir Tae-hyun yang nampak tengah dihajar habis-habisan oleh Gentamion. Jangankan untuk melawan, untuk bangkit saja Tae-hyun tidak memiliki kekuatan. Dalam keadaan ini, dia hanya pasrah menerima semua serangan yang mendarat kepadanya. Sekilas dia berpikir, mengapa dirinya berusaha mencoba jika ini yang akan terjadi? Lantas untuk apa selama ini ia berusaha jika pada akhirnya akan kehilangan semuanya? Tepat di saat yang sama, Lim Ayong memutuskan untuk turun tangan demi membantu Kim Tae-hyun yang tidak berdaya. Dan di saat Gentamion akan melancarkan pukulan berikutnya, Lim Ayong langsung menggunakan kemampuan es untuk menghalau pukulan itu. Sehingga dia dapat melindungi Tae-hyun dari serangan barusan, namun karena kekuatannya tidak sebanding dengan Gentamion, membuat dirinya terluka oleh dampak dari pukulan itu. Di saat yang sama, Tae-hyun nampak terkejut melihat Lim Ayong ada di hadapannya. Selagi ada kesempatan, dia menyuruh Tae-hyun menemui Yoshikawa untuk memulihkan tubuhnya. Dan dirinya akan mengulur waktu supaya Tae-hyun bisa pergi. Dengan nada panik Tae-hyun mengatakan, Lim Ayong harus melarikan diri dari sana, karena dia tidak akan bisa menang melawan Gentamion. Tetapi dengan tegas Lim Ayong mengatakan, karena itulah dirinya melakukan ini. Satu-satunya yang bisa mengalahkan monster Gentamion hanyalah Tae-hyun. Bukankah Tae-hyun datang ke Cina untuk menghentikan Dungeon Break? Dan apakah Tae-hyun mengetahui jika tewas di sana maka semuanya akan berakhir? Perkataan itu pun sontak membuatnya tersadar. Untuk apa dirinya datang ke sana? Dia menyadari, sekarang bukanlah waktunya memikirkan apa tujuan doppelganger, atau kenapa sosok itu mengambil semua skillnya. Meskipun ia merasa tidak adil, situasinya tidak akan berubah. Dan jika dirinya tidak bisa mengalahkan Gentamion, maka semua orang yang berada di sana akan tewas. Dirinya harus mencari cara untuk mengalahkan Gentamion. Tetapi dengan keadaan tubuhnya yang saat ini dan tanpa adanya skill, dirinya tidak bisa melakukan perlawanan. Namun dia sempat teringat bahwa dirinya masih memiliki skill yang tersisa. Skill yang tidak tersegel dan bahkan tidak bisa ia gunakan sejak awal. Yang mana skill itu adalah Blood Frenzy, sebuah skill yang dapat terbuka apabila mengkonsumsi darah yang kuat. Sekilas dia sempat merasa kebingungan, dari mana ia bisa mendapatkan darah yang kuat untuk membuka skill itu. Tetapi dia sontak tersadar bahwa di dekatnya ada mayat Kentakenas, yang merupakan monster peringkat S. Kemungkinan ia bisa membuka skillnya dengan darah dari makhluk itu. Sementara Tae-hyun mencoba merangkak ke arah mayat Kentakenas, Lim Ayong nampaknya dihajar habis-habisan oleh Gentamion, tanpa mampu melakukan perlawanan sama sekali. Sekuat apapun Lim Ayong berusaha mengulur waktu, dia tetap tidak mampu bertahan menghadapi Gentamion, karena perbedaan kekuatan mereka cukup lumayan besar, sehingga membuat Lim Ayong cuma menjadi samsak bagi Gentamion. Sampah sepertimu cuma menghalangi jalanku,
Tetapi tidak buruk juga jika aku memakanmu lebih dulu agar aku bisa pulih. Ucap Kentamion sembari mencoba meraih Limayong, yang nampak sudah tidak sadarkan diri. Namun ketika akan mengambil tubuh Limayong, Kentamion sontak menghentikan tindakannya. Begitu dia merasakan sebuah tekanan kekuatan milik Duk Igmun sang Raja Vampir. Dengan perasaan takut dan penasaran akan tekanan kekuatan itu, dia langsung berbalik ke belakang untuk memastikan asal dari tekanan kekuatan tersebut. Tetapi ketika berbalik, dia mendapati Kim Taehyun yang sudah pulih kembali dan nampak diselimuti aura kekuatan Blood yang sama dengan Duk Igmun. Sontak hal itu membuat Kentamion seakan sangat tidak percaya, karena mana yang dia rasakan merupakan mana milik Duk Igmun. Saking penasarannya dia lantas bertanya, siapa sebenarnya Kim Taehyun dan mengapa bisa menggunakan Blood mana? Kemampuan itu juga tidak hanya membangkitkan kekuatan besar pada tubuh Taehyun, tetapi mampu meregenerasi anggota tubuhnya yang terluka dan meningkatkan semua statnya dengan sangat pesat. Dengan begitu, syarat untuk membuka skill Blood Frenzy telah terpenuhi, sehingga dia bisa menggunakan skill tersebut di saat semua skillnya telah tersegel. Sementara itu, Doppelganger ternyata menyaksikan bagaimana Taehyun bertindak setelah dia mengambil semua skillnya. Ternyata sejak awal Doppelganger mengetahui tentang skill tersebut, hanya saja dia sengaja tidak menyegelnya, dengan pemikiran ingin membiarkan Taehyun menggunakan satu skill saja. Tapi dia merasa, tindakan yang ia ambil hanyalah sebuah pemikiran yang tidak berguna. Tidak dia sangka, Taehyun akan bertindak jauh seperti melahap monster, hanya untuk membuka kemampuan Blood Frenzy milik Igmun. Tetapi dia juga paham, begitulah cara Taehyun berkembang. Lebih brutal, lebih kejam dan sadar betapa puasnya dia hidup dalam kesenangan. Dan menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan dengan yang sebelumnya. Dengan begitu barulah Taehyun bisa meraih kekuatan yang lebih besar. Sementara Doppelganger menyaksikan dari dunia pikiran, Taehyun nampaknya telah kembali memulai pertarungan dengan Kentamion dan berhasil mendaratkan satu pukulan kuat hanya dengan tangan kosong. Meski dengan mengandalkan tangan kosong, Taehyun nampak mampu menghempaskan Kentamion dengan pukulannya hingga membuat Kentamion tersungkur ke tanah. Sembari mencoba bangkit dengan keadaan tubuh yang tidak bisa pulih kembali, Kentamion tidak henti bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada Kim Taehyun. Bukankah barusan Taehyun hampir tewas oleh dirinya? Tetapi bagaimana bisa seorang manusia biasa menggunakan kekuatan Igmun, bahkan menjadi lebih kuat ketimbang pertama kali berhadapan dengannya? Tidak ingin dikalahkan oleh seorang manusia, Kentamion sontak mengambil beberapa mayat lalu memakannya. Dia mengatakan dirinya tidak mengetahui bagaimana Taehyun mendapatkan kekuatan itu, tetapi tubuh yang dirinya miliki juga merupakan wadah dari Duk Orgal. Jika tubuhnya saat ini tidak cukup kuat, maka dirinya akan melahap mayat dan juga megis untuk menjadi lebih kuat sehingga ia bisa membantai lalu memakannya. Sementara itu, Taehyun langsung menghampiri Limayong untuk memastikan keadaannya, yang saat ini tengah terkapar dalam keadaan pingsan. Melihat bagaimana keadaannya, dia sempat bersyukur Limayong masih bernapas, karena dia menyadari Limayong seperti itu akibat mencoba melindunginya. Sekilas dia juga memperhatikan bagaimana bentuk dari kekuatan Blood Frenzy yang merupakan kekuatan Igmun si Raja Vampir. Dia merasa efek dari kemampuan itu, seakan membuat darahnya mendidih bersamaan dengan jantung yang siap meledak. Bahkan rasa sakit yang membakar di tubuhnya semakin bertambah besar. Hal ini jelas bukanlah kekuatan yang bisa ia gunakan dalam waktu yang cukup lama. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa tubuhnya terasa sangat ringan ketimbang sebelumnya. Di saat yang sama, Kentamion yang telah pulih sepenuhnya, bahkan terlihat menjadi lebih kuat, tengah siap melancarkan sebuah serangan dengan kapak besar yang dia bawa. Sembari mengayunkan kapaknya, dia mengatakan bahwa dirinya akan mengakhiri pertarungan ini. Namun serangan dari kapak besarnya ternyata mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Kim Taehyun sembari melesat ke arah Kentamion. Lalu Taehyun memberikan sebuah serangan balasan dengan memberikan tebasan telak pada tubuh Kentamion, menggunakan cakar dari tangan yang diselimuti oleh mana blood. Sehingga tebasan itu pun sontak membuat Kentamion nampak sangat marah kepada Taehyun dan kembali mengayunkan kapak besarnya tanpa membiarkan Taehyun melakukan serangan. Namun serangan dari Kentamion kembali dapat Taehyun hindari dengan sangat mudah. Bahkan beberapa serangan berikutnya dapat dihindari tanpa ada satupun ayunan kapak dari Kentamion yang mampu mengenainya.
Sehingga hal itu membuat Kentamion menjadi semakin panik, bahkan bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun serangan yang dapat mengenainya. Bahkan dirinya sampai dibuat terpojok, padahal kekuatannya tidak berbeda dengan Taehyun. Bahkan setelah mengkonsumsi mayat, dirinya justru semakin bertambah kuat. Lantas mengapa tidak ada satupun serangan yang dapat mengenai Taehyun, meski dirinya terus mengayunkan senjatanya dengan sangat cepat? Yang ada Taehyun mampu dengan mudah melancarkan sebuah serangan telak pada bagian jantungnya, tepat ketika dia tengah mengayunkan senjatanya tanpa mampu ditahan ataupun dia hindari. Ternyata ketika Taehyun melepaskan Blood Frenzy, bukan hanya stat dan kekuatannya yang meningkat pesat, tetapi dia juga mendapatkan sebuah kemampuan mata yang disebut dengan Crimson Eyes. Kemampuan mata tersebut sama halnya seperti ketika dia menggunakan predasi. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari kemampuan Crimson Eyes. Berbeda dari sebelumnya, dengan Crimson Eyes, dia bisa melihat aliran mana, di mana lawan memusatkan kemampuannya, atau gerakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dia bisa melihat semua itu dengan jelas. Bahkan dia bisa melihat mana stun, yang merupakan jantung dari semua monster, sekaligus titik lemah dari lawannya. Tepat ketika jantungnya akan dihancurkan, Kentamion sempat menanyakan siapa identitas Taehyun yang sebenarnya. Akan tetapi Taehyun tidak memberitahukan siapa dirinya, dia malah menyuruh Kentamion mencari tahu sendiri di dalam neraka. Sontak Kentamion berteriak sekencang mungkin ketika Taehyun mulai menggunakan kekuatan Blood Frenzy, yang mana efek dari kemampuan tersebut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Sehingga kemampuan itu pun seketika menghancurkan setengah dari tubuh Kentamion, tanpa mampu beregenerasi, karena jantung yang merupakan inti kehidupannya telah hancur lebur. Dan pada akhirnya, Taehyun berhasil mengalahkan Kentamion, sekaligus menghentikan dungeon break yang terjadi di Jepang, walaupun ia harus kehilangan semua skillnya, karena disegel oleh doppelganger. Sesaat setelah menghancurkan tubuh Kentamion, dia sempat mengatakan bahwa dirinya juga masih belum mengetahui identitas ia yang sebenarnya. Dan karena Kim Taehyun berhasil mengalahkan Kentamion, situasi dungeon break di Jepang kini telah berakhir. Asosiasi player Jepang langsung melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang yang selamat sekaligus membereskan sisa kekacauan di sana. Sedangkan Matsuda Kuro, yang merupakan presiden asosiasi Jepang, yang sebelumnya menolak memberikan bantuan demi keuntungannya sendiri, kini telah resmi ditahan. Lee Ma-yong yang sebelumnya ikut terlibat dalam pertarungan hanya mendapatkan sebuah luka ringan. Tapi kejadian itu membuat dia berpikir akan mendapatkan sebuah hukuman dari ketua asosiasi. Tapi kenyataannya hal itu tidak seperti yang dia pikirkan. Yang ada ketua asosiasi Korea merasa sangat senang melihat tidak terjadi apa-apa kepada para playernya. Sedangkan untuk Saintes dan juga Ghostblade, mereka berdua akhirnya meminta maaf kepada publik. Melalui sebuah konferensi, mereka berdua meminta maaf atas kejahatan mereka yang menyalahgunakan kemampuan mereka dan melupakan tugas mereka sebagai player tingkat nasional. Dia juga berjanji kepada publik ketika hukuman atas kejahatannya telah diselesaikan. Dirinya akan memulai kembali dari bawah sebagai player yang sesungguhnya. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Mimin. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.